Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait algoritma genetika. Mungkin di video kali ini hanya akan berfokus pada penjelasan untuk perhitungannya. Video kali ini menjelaskan lebih lanjut dari video yang saya sertakan di link deskripsi di bawah. Untuk lebih lengkapnya, untuk penjelasan teorinya, kalian dapat mendengarkan pada penjelasan video yang ada di link di deskripsi. Baik, saya mulai. Rangkuman terkait algoritma genetika. Algoritma genetika adalah salah satu algoritma evolutionary yang paling populer karena dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak permasalahan yang berbeda. Algoritma genetika telah dikenal sejak tahun 1960-an dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Beberapa contoh aplikasi algoritma genetika ini diantaranya algoritma genetika untuk optimasi fungsi, algoritma genetika untuk penjadwalan, algoritma genetika untuk traveling salesman problem, algoritma genetika untuk capacitated vehicle routing problem, algoritma genetika untuk estimasi parameter model SCRD, algoritma genetika untuk large scale global optimization problem, kemudian algoritma genetika untuk menentukan jumlah neuron dan hidden layer dari multilayer perceptron. Di samping itu masih banyak lagi aplikasi-aplikasi algoritma genetika. Kemudian algoritma genetika juga dapat diartikan sebagai algoritma berbasis populasi yang menggunakan seleksi, crossover atau persilangan, dan mutasi untuk membentuk populasi baru yang lebih baik. Istilah lain yang digunakan dalam algoritma genetika diantaranya seperti gen, kromosom, populasi, serta fungsi fitness. Kemudian pada gambar di sini terlihat menunjukkan subbagian yang sebelumnya dicetak tebal di atas seperti seleksi crossover. Di sini ditunjukkan melalui gambar. Di sini yang pertama ada gen. Gen adalah bagian penyusun kromosom, bagian terkecil penyusun kromosom. Kemudian kromosom itu adalah gabungan dari beberapa gen. Kemudian ini adalah proses selection, yaitu proses memilih kromosom. Kemudian ada proses crossover, yaitu proses persilangan dari dua buah kromosom. Kemudian ini adalah hasil dari persilangannya. Kemudian hasil persilangan tersebut terjadi mutasi atau perubahan dari penyusun kromosom. Kromosom juga di sini disebut sebagai new individual. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan algoritma genetika ini yaitu yang pertama, membentuk kromosom yang mempresentasikan solusi dari permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua, mendefinisikan fungsi fitness yang digunakan untuk menentukan baik atau buruknya suatu kromosom. Kemudian yang ketiga, membentuk populasi awal yang terdiri dari N kromosom. Yang keempat, menentukan peluang crossover, peluang mutasi, dan maksimum generasi. Kemudian yang kelima, melakukan seleksi untuk memilih dua kromosom dari populasi. Yang keenam, membentuk kromosom baru dengan melakukan crossover pada dua kromosom yang terpilih dari tahap seleksi. Kemudian melakukan mutasi pada kromosom baru. Kemudian mengulangi langkah 5 sampai 7 sebanyak N kali sesuai jumlah kromosom. Kemudian gabungkan semua kromosom, populasi awal, hasil crossover, dan hasil mutasi yang ada dan pilih N kromosom terbaik berdasarkan fitness sebagai populasi baru. Ulangi langkah 5 sampai 9 sebanyak N kali atau sebanyak jumlah maksimum generasi. Mungkin dari langkah-langkah di atas teman-teman belum ada gambaran mengenai langkah-langkah algoritma genetika dan baru akan paham setelah melihat contoh soal dan pembahasannya.
Kemudian lanjut untuk contoh soalnya, yaitu diminta untuk menentukan nilai minimum dari fungsi boot fxy yang persamanya yaitu dalam kurung x plus 2y min 7 kuadrat plus dalam kurung 2x plus y min 5 kuadrat. Jika ditentukan interval untuk x maupun y yang berada di antara 10 dan min 10. Kemudian penyelesaiannya, menentukan kromosom yang terlebih dahulu yaitu kromosom X dan Y. Kemudian menentukan fungsi fitnessnya berdasarkan soal di atas, yaitu fungsi fitnessnya fxy sama dengan dalam kurung x plus 2y min 7 kuadrat plus dalam kurung 2x plus y min 5 kuadrat. Kemudian menentukan jumlah kromosom untuk setiap populasi, yaitu untuk setiap populasi terdiri dari 5 kromosom. Kemudian untuk menentukan jumlah kromosom di tiap populasi ini, menurut video yang saya jadikan sumber referensi, itu katanya untuk menentukan jumlah kromosom di tiap populasi melalui proses uji coba. Jadi dicoba dulu untuk sekian kromosom, hasilnya sudah bagus atau belum, kemudian ditambah bertahap segitu. Kemudian ditentukan bagai jumlah kromosom yang terbaik untuk tiap populasi. Kemudian menentukan peluang crossover, peluang mutasi, serta jumlah maksimum generasi. Pada contoh soal di sini peluang crossover serta peluang mutasinya itu 1. Jadi untuk tiap generasi nanti akan terjadi crossover serta mutasi sebanyak 1 kali. Kemudian generasi diulang sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu masuk ke tahap proses seleksi, yaitu memilih 2 kromosom secara random dari populasi. Kemudian crossover yaitu melakukan proses rata-rata dari 2 kromosom hasil seleksi. Kemudian mutasi yaitu setiap gen ditambah dengan bilangan acak yang berada di antara min 1 sampai 1. Mungkin langsung saja untuk proses tahap yang pertama. Tahap pertama untuk menyelesaikan soal di atas yaitu menentukan sampel kromosom yang berada pada interval yang ditentukan sebanyak jumlah kromosom yang dikehendaki untuk satu populasi. Dalam hal ini sebanyak 5 kromosom. Jadi di tahap pertama ini kita diminta untuk memilih 5 pasangan kromosom X dan Y untuk populasi awal dengan tentunya nilai kromosom X maupun Y yang memenuhi syarat, yaitu berada di antara interval 10 dan min 10. Kemudian setiap pasangan kromosom ini ditentukan fungsi fitnessnya. Kemudian setelah itu kolom fitness di atas merupakan nilai fungsi ketika nilai X dan Y diinputkan ke dalam persamaan fungsi. Contoh, untuk sampel kromosom yang pertama, di sini X bernilai 6,91 dan Y bernilai 5,49. Jadi pertama ini menuliskan fungsi fitnessnya yaitu fxy sama dengan dalam kurung X plus 2Y min 7 kuadrat plus 2X plus Y min 5 kuadrat. Kemudian nilai X dan Y di sini diganti dengan nilai 6,91 serta 5,49. Jadi F 6,91, 5 dan 5,49 sama dengan dalam kurung 6,91 ditambah 2 kali 5,49 min 7 kuadrat dan seterusnya. Dilakukan perhitungan seperti biasa, kemudian dapat dihasilkan untuk nilai akhirnya yaitu 323,3682. Hal ini sesuai dengan fungsi fitness yang tercantum pada tabel di atas.
perbedaan koma di sini hanya disebabkan oleh pengaruh pembulatan yang dilakukan oleh Excel. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya melakukan seleksi untuk memilih 2 kromosom dari populasi yang dengan perintah random. Kemudian setelah menentukan populasi awal, setelah itu melakukan seleksi. Seleksinya itu memilih 2 dari 5 pasangan kromosom XY di populasi awal. Jadi yang pertama ini terpilih pasangan kromosom XY yang kedua, kemudian terpilih pasangan kromosom XY yang ketiga, dan seterusnya. Jadi ini terdapat 5 pasangan lagi yang masuk ke tahap seleksi. Kemudian yang ketiga, setelah itu lakukan crossover atau persilangan pada masing-masing 2 kromosom yang terpilih pada tahap seleksi sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, proses crossover atau persilangan juga dapat dikatakan sebagai proses penentuan rata-rata dari tiap 2 kromosom yang terpilih dari proses seleksi. Jadi pasangan kromosom yang terpilih dari proses seleksi masuk ke tahap proses crossover. Contohnya, untuk sampel 2 kromosom pertama yang terpilih dari proses seleksi, yaitu 2 kromosom pertama yang terpilih adalah pasangan kromosom yang kedua dan ketiga. Dari populasi awal, pasangan yang kedua dan yang ketiga. Jadi kita menentukan rata-ratanya. Sehingga perhitungan crossovernya yaitu nilai X yang ke pasangan kromosom yang kedua ditambahkan dengan nilai X pasangan kromosom yang ketiga, kemudian dibagi 2. Begitu juga untuk yang Y, pasangan kromosom Y yang kedua ditambahkan dengan nilai kromosom Y untuk pasangan kromosom yang ketiga, kemudian dibagi 2 juga. Kemudian hasilnya 0,965 dan min 0,825. Kemudian dicocokkan dengan tabel crossovernya sesuai. Kemudian setelah itu lakukan hal yang sama untuk menentukan fungsi fitnessnya juga. Kemudian tahap yang keempat, melakukan proses mutasi pada kromosom baru. Jadi kromosom hasil dari crossover digunakan sebagai data masukan pada proses mutasi. Data yang akan diproses pada tahap mutasi adalah data dari hasil crossover. Proses mutasi dilakukan dengan menambahkan setiap gen pada kromosom hasil crossover dengan bilangan random atau acak yang berada di antara -1 sampai 1. Berikut contoh perhitungannya untuk kromosom yang pertama. Hasil crossover yang pertama untuk X kan bernilai 0,97, kemudian yang Y bernilai min 0,82. Kemudian operasikan setiap gen hasil crossover di atas dengan X acak dan Y acak. Nilai ini diperoleh dengan proses random dengan batas interval -1 sampai 1. Kemudian melalui proses random untuk X acak yang pertama ini didapatkan nilai min 0,71, kemudian Y acak didapatkan 0,43. Kemudian proses mutasi kromosom yang pertama yaitu X dari crossover 0,97 ditambahkan dengan X acak yang didapatkan proses random min 0,71. Begitu juga dengan Y hasil crossover min 0,82 ditambahkan dengan Y acak dari proses random 0,43.
Jadi hasil untuk mutasi kromosom yang pertama yaitu 0,26 dan min 0,39. Kemudian dicocokkan dengan tabel mutasi 0,26 dan min 0,40. Di sini mungkin ada perbedaan sedikit di Y 0,39 jadi min 0,40. Biasa karena faktor pembulatan dari Excel. Kemudian yang kelima, kemudian gabungkan semua hasil populasi dari setiap tahap, populasi awal, crossover, dan mutasi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, kromosom 1, 2, 3, 4, 5 ini dari populasi awal, kemudian 6, 7, 8, 9, 10 ini dari crossover, kemudian 11 sampai 15 dari mutasi. Lalu dari gabungan populasi di atas, pilih kromosom sesuai dengan jumlah kromosom yang ditentukan untuk satu populasi. Dalam hal ini sebanyak 5 kromosom. Jadi di sini kita diminta untuk memilih 5 jumlah kromosom. Karena jumlah kromosom dari satu populasi yang kita kerjakan ini sebanyak 5 kromosom. Dan karena ini adalah penyelesaian untuk menentukan nilai minimum dari fungsi, maka pilih 5 kromosom dengan nilai fitness yang terkecil. Dan 5 kromosom dengan nilai fitness terkecil ini disebut sebagai populasi baru. Jadi memilihnya itu berdasarkan nilai fitnessnya. Karena soal ini diminta untuk menentukan nilai minimum, jadi memilih nilai fitness yang terkecil, 5 kromosom dengan nilai fitness yang terkecil. Kemudian didapatkan seperti ini populasi barunya dengan 5 nilai fitness yang terkecilnya. Setelah itu selesai proses untuk generasi yang pertama. Jadi ini adalah populasi baru untuk generasi yang pertama. Ulangi proses langkah 1 sampai 6 untuk mendapatkan populasi baru generasi 2 dan generasi 3 dengan populasi awal untuk generasi selanjutnya yang diambil dari nilai populasi baru generasi sebelumnya. Jadi populasi baru di hasil generasi yang pertama ini digunakan sebagai populasi awal untuk generasi yang kedua dan seterusnya. Dan berikut nilai yang didapatkan untuk tiap generasi. Generasi yang pertama, populasi awal, seleksi, crossover, mutasi, X-acak, Y-acak, gabungan populasi, kemudian populasi baru, begitu juga dengan generasi yang kedua dan generasi yang ketiga. Karena generasi yang ditentukan hanya sebanyak 3, jadi generasi yang dilakukan cukup berakhir di generasi 3 dan kita cukup melihat populasi baru hasil dari generasi yang ketiga. Kemudian berdasarkan populasi baru yang didapatkan pada generasi ketiga, kita dapat menentukan hasil akhir dengan melihat nilai fitness yang terkecil, sebab pada soal diminta untuk menentukan nilai minimum. Lagi dan lagi kita melihat nilai fitness yang terkecil dari populasi baru. Kan setelah mendapatkan 5 nilai fitness yang terkecil, memilih sebanyak 5 sebagai populasi baru, kemudian dari populasi baru kita cukup melihat 1 nilai fitness yang terkecilnya sebagai hasil akhir. Dari populasi baru generasi 3 ini terlihat untuk nilai fitness yang terkecil yaitu 0,09 dengan nilai X sebesar 1,11 dan Y-nya sebesar 2,80. Dan proses selesai. Terima kasih.